Enggak, kalau di karantina, enggak. Kalau karantina sebenarnya it doesn't matter, Kak. Karantina it's okay. Asal pelayanan dari karantina itu bagus gitu loh. Kalau karantina orang ditaruh lebih dari 1 minggu, dikasih makanan yang rasanya cuma asin sama minyaknya kebanyakan. Mungkin minyaknya bekas goreng berkali-kali sampai lidah aku tuh gatel gitu. Siapa yang bilang kamu di karantina? Mau, orang di karantina mau. Itu udah peraturan dari pemerintah. Tapi layanilah kita selayaknya seperti yang kita keluarkan duitnya itu. Kayak aku keluarin duit kan 80 juta tuh. Nah, lu kasih gua makanan stick kek, salmon kek, biar otak ini cerdas. Diketahui bahwa hingga saat ini Nikita Mirzani masih menjalani karantina pasca pulang dari Turki. Namun ia meradang dan mengkritik buruknya kualitas hotel elit tempatnya menginap. Katanya di karantina di bintang 2. Rumah lo aja gue bisa beli, apalagi cuma disuruh karantina di hotel bintang 5 yang kadang-kadang netizen tuh Kak tidak membaca kata-kata dengan jelas. Kan di situ sudah disebutkan, aku itu bukan tidak mau di karantina, tapi yang dipermasalahkan adalah pelayanannya. Wah. Kali ini, Niki terlihat mengkritik para politikus yang menjadikan COVID sebagai ajang politik, termasuk soal penunjukan hotel-hotel sebagai tempat karantina bagi warga yang pulang dari luar negeri. Tulisnya ini kita di akun Instagram story-nya Kamis 22 Juli. Hey cecunguk-cecunguk politik, kalau sampai semuanya mau dipolitikin, lo emang semua nggak ada otaknya. Lo pada paham nggak ini tuh bencana kemanusiaan? Sampai lo politikin juga ini urusan COVID. Fix lo pada nggak ada otaknya, katanya ini kita. Iya. Terus hotel-hotel juga harus hotel-hotel yang terpilih, hotel-hotel yang ada ventilasi udaranya supaya bisa pergantian udara. Jangan orang ngindapi di situ berhari-hari nggak bisa keluar, nggak ada udara, matilah orang. Berjamur yang ada. Bukan masalah karantinanya, tapi masalahnya hotel bintang 5 karantinanya kayak tai. Makanannya tuh kayak ngasih makan jin, tahu nggak? Kayak ngasih makan pesugihan. Niki kemudian menyoroti soal fasilitas tempatnya di karantina yang merupakan hotel bintang 5. Menurutnya, pelayanan di sana kurang bagus, padahal ia sudah membayar mahal untuk menginap di sana. Lantas dalam unggahannya tersebut, Niki mencoba menuliskan pesan untuk Presiden Joko Widodo. Niki menjelaskan, gue nggak tahu yang menangani urusan karantina ini yang pro atau kontra pemerintah. Yang gue tahu selama pemerintahan Pak Jokowi, semua fasilitas bagus. Niki mengingatkan agar pemerintah Jokowi bisa lebih memperhatikan kinerja para pihak yang bertanggung jawab soal karantina. Tulisnya ini kita, coba mungkin ini salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah sekarang. Apakah cara menangani orang-orang yang dikarantina sudah benar atau belum? Bukan tanpa alasan, Niki merasa tempat karantina yang dia tempati layaknya sedang berada di penjara, padahal ia negatif COVID. Orang pesen soto nih Kak, soto ayam ya Kak di hotel. Dalam bayangan kan, wah enak nih, pasti kuahnya anget ya kan, rasanya juga sedep. Tahu nggak yang datang bukannya soto, kayak kita mesen ini loh, masakan Jepang apa namanya, udon yang dingin itu. Datang masuk ke kamar dingin. Lift dimatiin Kak, lift dinonaktifin Kak, bener-bener udah kalau di penjara itu kan ya, kan aku I was in there ya, I was in jail before ya kan, jadi aku tahu lah penjara kayak apa. Kata Nikita, orang dikurung seperti di penjara, makanannya nggak enak, bahkan ada balita stres di dalam kamar kalian kurung. Yang kalian harus perhatikan itu mental orang-orang yang dikarantina. Itu mah bukan karantina, tapi lebih-lebih dari penjara. Dan kalian perlakukan sama orang yang positif dan negatif COVID seperti penyakit lepra. Dah ya, gue bukan orang politik, tapi lo pada yang main politik urusan COVID emang gak ada hati nurani. Siapapun politikus memakai COVID ini sebagai ajang kepuasan, semoga istri, suami, anak cucu, nenek, kakek, bapak lo semua deh selamat dari COVID. Tukasnya ini kita. Yang karena aja tuh dia juga di karantina di bintang 5. Dia kan punya anak berdua doang ya Kak, gak pakai neni. Anaknya kan hyperaktif banget kan, gak bisa keluar juga. Terus hotelnya tuh jendelanya gak bisa dibuka. Ya mampus lah, orang bukan mampus karena COVID, mampus karena kejamur. Pindah hotel nggak boleh karena udah ketentuan dari Satgas COVID. Siapa yang bilang kamu di karantina? Mau, orang di karantina mau. Itu udah peraturan dari pemerintah. Tapi layanilah kita selayaknya
seperti yang kita keluarkan duitnya itu. Kayak aku keluarin duit kan 80 juta tuh. Nah, lu kasih gue makanan steak kek, salmon kek, biar otak ini cerdas. Lantas, di akhir ulasannya, Niki berharap agar Presiden Jokowi bisa mengatasi masalah ini dengan baik. Takbir, sehat terus Pak Jokowi tercinta, libas para penyusup Pak yang berniat membuat gaduh Indonesia. Pungkas Nikita. Ya wajar sih ya kalau lihat Nyai Nikita merong-merong begitu, apalagi di tengah pandemi saat ini. Banyak oknum seolah mencari kesempatan dalam kesempitan. Bisa jadi hotel yang ditempati Nyai memang memanfaatkan situasi. Lagian Nyai nginepnya di hotel bintang 5 ya kan? Ya you know lah harganya selangit. JJ yang kalau keramas shampoo-nya tinggal dikit botolnya dibalik ini mana paham. Mungkin Nyai Nikita menuntut sudah bayar mahal tapi fasilitas tidak sesuai dengan yang Nyai harapkan. Itu sih di luar kewenangan kita yes, tanggung jawab hotelnya. Cuma ya harusnya pihak Pemprov DKI harusnya lebih aware lagi lah dengan peringatan keras yang diungkapkan Nyai Nikita ini. Jangan cuma minta bayaran mahal tapi fasilitas nggak sesuai. Jangan-jangan getok harga yang terjadi sudah ada kong kali kong nih dengan petugas yang menunjuk hotel sebagai tempat karantina. Bukannya tidak percaya, tapi banyak kasus yang terjadi belakangan, seperti contoh mafia kartel kremasi. Terdapat salah seorang warga yang bernama Martin menceritakan kisah sedih dan mirisnya terkait getok harga yang dialaminya, di mana sang ibu yang meninggal karena COVID dan harus dikremasi, kok dari harga normal gak sampai 10 juta, tiba-tiba berubah menjadi 45 juta rupiah. Dengan tenggat waktu beberapa jam kemudian sudah naik melesat di angka 65 juta rupiah. Dan yang bikin miris lagi, dilakukan oleh oknum yang mengaku dari Dinas Pemakaman DKI. Aduh, nyesek banget. Memang politisi-politisi busuk yang memanfaatkan masa pandemi ini untuk kepentingan diri dan golongannya sendiri itu wajib dihantam. Sudah rame banget protes ini itu, tapi tak terdengar ada bantuan yang dia dan kelompoknya salurkan ke masyarakat. Belum lagi keluar-keluarnya paling keras salahkan pemerintah. Para politisi kofla itu bisa banget ya untuk mencontoh Nyai Nikita yang sudah berkali-kali menyumbang warga yang terkena atau terdampak virus corona. Seperti diberitakan Kompas TV pada ulang tahunnya yang ke-34 tahun di 2020 silam, Nyai menyisihkan uangnya sebesar 100 juta rupiah untuk penanganan COVID-19. Tapi bukan cuma itu saja loh, Nyai Nikita juga membantu tenaga kesehatan dan pasien COVID di Wisma Atlet Kemayoran. Bintang film Comic Egg ini ikut tergerak hatinya untuk membantu para tenaga kesehatan dan pasien COVID yang ada di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Nikita memberikan bantuan yang dimuat dalam sebuah truk. Meski tidak bisa datang langsung ke Wisma Atlet, Nikita mengaku senang bisa membantu pasien dan tenaga kesehatan di sana. Para tenaga kesehatan dianggap Nikita merupakan garda terdepan dalam upaya melawan virus corona. Nyai aja meski banyak bacot, maaf ya bercanda Nyai, tapi diiringi dengan bantuan ke masyarakat. Daripada nyinyir tapi sekalinya ngasih bantuan, paketnya kecil bener, terus kamera di mana-mana. Aduh, memalukan. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.